yaitu kromatografi adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan pada permukaannya. Proses adsorpsi yang berarti penyerapan keseluruhan. Adsorpsi pada permukaan melibatkan interaksi-interaksi elektrostatik seperti ikatan hidrogen, penarikan dipol-pol, dan penarikan yang diinduksi oleh dipoli. Yang kedua yaitu kromatografi partisi. Partisi merupakan analog dengan ekstraksi pelarut, yang mana pasedium diikatkan pada padatan lapisan yang lembab inert. Cara ini didasarkan pada partisi linarut antara dua pelarut yang tak bercampur, salah satunya diam pasedium, yang lainnya bergerak pasgerak. Yang ketiga yaitu kromatografi pertukaran ion. Itu pemisahan zat-zat yang larut dalam air yang ionik atau yang dapat terionisasi. Pasedium yang umum digunakan adalah resin organik sintetik dengan bungkus aktif yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu kromatografi eksklusi. Dapat digunakan untuk memisahkan atau menganalisis senyawa dengan bermolekul lebih dari 2000 Dalton. Teknik ini unik karena dalam pemisahan didasarkan pada ukuran molekul dari zat pada pasedium. Next. Selanjutnya yaitu pemanfaatan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis telah digunakan menjadi alat yang berperan dalam berbagai aplikasi kepentingan farmasi dan bidang lainnya. Teknik ALT ini juga dapat digunakan dalam pemisahan formulasi farmasi multikomponen, pengawet dalam obat-obatan, dan persiapan obat. Farmakope telah menerima teknik TLC untuk mendeteksi ketidakmurnian dalam obat atau bahan kimia. Kromatografi lapis tipis telah memberikan banyak manfaat di berbagai penelitian. Tidak hanya obat-obatan, makanan, minuman, serta kosmetik pun menjadi tanggung jawab seorang farmasis. Sebagai contoh, dalam pengujian kandungan rodamin B dalam sediaan kosmetika Rizky, uji kandungan bahan kimia obat dalam sediaan jamu, uji pemanis dalam makanan, dan lain sebagainya. Next. Untuk metode pemisahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next slide. Hanya adalah alat yang digunakan pada jurnal yang di kelompok kami gunakan. Yang pertama itu ada rod dari evaporator, yang kedua ada chamber, yang ketiga ada pinset, yang keempat ada pot KLT, yang kelima ada L1, yang keenam adalah lampu UV. Selanjutnya adalah alat penyemprot. Next. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan. Yang pertama itu sampel rebung, yang kedua itu pelarut etanol, yang ketiga itu Dragendorf reagent, yang keempat FeCl3, dan yang terakhir adalah vanillin asam sulfat. Next. Berikut adalah prosedur kerja yang pada jurnal yang kami temukan. Yang pertama itu pembuatan ekstrak. Yang pertama sampel diiris tipis kemudian digiling. Selanjutnya sampel diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Selanjutnya, ekstrak yang didapatkan dikentalkan dengan rotary evaporator. Selanjutnya ada analisis kromatografi lapis tipis pada ekstrak. Langkah pertama, pemisahan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT dilakukan beberapa kali menggunakan beberapa L1 dengan tingkat kekelaran yang berbeda untuk mendapatkan pelarut yang mampu memberikan pemisahan yang baik serta noda zat warna yang bagus. Selanjutnya, baca pada pot KLT dimonitor di bawah lampu UV 254 nm dan UV 365 nm. Selanjutnya adalah penentuan golongan senyawa pada KLT dilakukan dengan penyemprotan pot KLT dengan beberapa reaksi. Yang terakhir, komponen kimia yang dievaluasi dari ekstrak meliputi uji alkaloid, fenol, terpenoid, dan flavonoid dengan menggunakan reaksi Dragendorf reagent, FeCl3 dan vanillin asam sulfat secara berturut-turut. Next. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena teman saya mungkin mic-nya terkendala, mungkin akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi pada pembahasan pada maserasi dilakukan dengan menggunakan bor etanol. Sampel dimaserasi selama 3 kali 24 jam.
Kemudian hasil maserasi dipekatkan dengan dari evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Dari hasil ekstraksi tersebut didapatkan ekstrak etanol kental sebanyak 8,5 gram. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan KLT yang merupakan pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip adsorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen. Penentuan golongan senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak dilakukan dengan reaksi warna. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak rebung mengandung kelompok senyawa fenolit dan terpenolit dapat terdapat satu. Jangan nombeli ayo. Padang ini. KLT dilakukan beberapa kali menggunakan bermacam-macam eluen dengan tingkat kekeluaran yang berbeda untuk mendapatkan pelarut yang mampu memberikan pembicaraan serta zat saat ini akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya terdapat gambar 1 yaitu profil KLT ekstrak rebung, di mana hasil yang didapatkan dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer memperlihatkan adanya dua noda dengan nilai RF sebesar 0,1 dan 0,46. Peredaman di bawah sinar UV 254 menunjukkan senyawa memiliki minimal dua ikatan rangkap terkonjugasi. Pola tersebut juga diamati di bawah sinar UV 365 nanometer dan juga memperlihatkan dua noda dengan RF yang sama. Fluoresensi di bawah sinar UV 365 nanometer menunjukkan senyawa memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang atau disebut dengan kromofor dan memiliki gugus auxokrom pada strukturnya. Reagen FeCl3 merupakan reaksi khas untuk deteksi senyawa fenolik. Setelah penyemprotan dan pemanasan, terdapat satu noda dengan bercak RF 0,26 yang mengalami perubahan dari tidak berwarna menjadi warna hitam kebiruan. Reaksi pandilan asam sulfat digunakan untuk mendeteksi senyawa terpenoid, steroid, dan komponen minyak aksiri. Setelah penyemprotan reaksi pandilan asam sulfat dan kemudian dilakukan pemanasan, terdapat perubahan dari warna merah muda sampai ungu kecoklatan pada bercak dengan nilai RF 0,26. Hasil ini menunjukkan adanya senyawa terpenoid, khususnya triterpenoid yang terkandung dalam ekstrak. Next. Pada gambar kedua, yaitu kadar asam urat serum setelah pemberian ekstrak rebung, pengamatan terhadap kadar asam urat mencit putih jantan memperlihatkan efek penurunan yang dapat dilihat pada gambar kedua. Mencit kelompok kontrol dan kelompok normal, kontrol negatif memiliki rata-rata kadar asam urat 3,32 dan 0,71, di mana nilai ini dianggap sesuai dengan literatur. Kadar normal asam urat dalam mencit yaitu 0,5 sampai 1,4, sedangkan mencit dikatakan hiperuricemia jika kadar asam urat darahnya yaitu 1,7 sampai 3,0. Kelompok pembanding yang diberikan alpurinol 10 mg per kilogram memiliki rata-rata kadar asam urat 0,88 mg, dan secara statistik nilai ini tidak berbeda dengan kelompok hewan normal. Kelompok ekstrak 25,50 dan 100 mg per kilogram memiliki rata-rata kadar asam urat 1,99, 2,13 dan 1,95 mg per dl dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ketiga dosis ekstrak ini dapat menurunkan kadar asam urat yang berbeda signifikan. Untuk gambar ketiga, efek penurunan kadar asam urat oleh pemberian ekstrak rebung. Presentasi penurunan kadar asam urat pada kelompok allopurinol adalah 89,84%, terbesar dibandingkan dengan semua kelompok yang lain. Kelompok dosis ekstrak 25,50 dan 100 mg per kilogram menunjukkan efektivitas penurunan kadar asam urat secara berturut-turut sebesar 50,80%, 45,59% dan 52,29%. Nilai efektivitas ekstrak terbesar ditunjukkan oleh dosis 100 mg per kilogram. Meskipun tidak berbeda secara statistik dibandingkan dengan dosis lainnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penurunan kadar asam urat serum pada mencit putih jantan setelah pemberian ekstrak rebung diduga dapat disebabkan karena terdapatnya senyawa golongan fenol. Senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai inhibitor enzim xantin oksidase yaitu
tanin, flavonoid, dan polifenol, dan asam elegat. Polifenol memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antimikroba, antikarsinogenik, dan antioksidan. Sedangkan penelitian lain melaporkan bahwa senyawa polifenol dapat menurunkan kadar asam urat secara in vivo. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau TLC merupakan teknik kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa organik dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang kedua, prinsip pemisahan kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu pemisahan menggunakan fase diam dan fase gerak yang terjadi akibat adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa, yaitu kecenderungan dari molekul untuk melarut dalam cairan atau kelarutan, kecenderungan molekul untuk menguap, dan kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan atau absorpsi atau penyerapan. Yang ketiga, mekanisme pemisahan kromatografi lapis tipis, yaitu kromatografi absorpsi, partisi, pertukaran ion, serta eksklusi. Yang terakhir, kromatografi lapis tipis dapat dimanfaatkan salah satunya untuk mengidentifikasi senyawa fenol dan terpenoid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rebung dari tanaman Schistosticum, cium, Brachycladum crus mengandung komponen senyawa fenol dan terpenoid. Ekstrak etanol rebung menunjukkan aktivitas antiferurisemia yang sudah terlihat pada dosis 25 mg per kilogram. Next. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok B4 telah menyampaikan mengenai kromatografi lapis tipis. Untuk kelompok selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok B1 langsung presentasi. Terima kasih. Mohon izin moderator, apakah dari kelompok B1 ya? Iya, betul, B1. Baik, terima kasih, mohon ditunggu sebentar. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B atau kelompok B1 akan memaparkan dengan topik yang sama, yaitu kromatografi tipis atau TBR. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok B1 ada Sinta yang 50, saya sendiri Nasrin yang 51, kemudian ada Rika yang 52 dan Putri yang 53. Baik, ini adalah jurnal yang kami jadikan acuan atau pustaka dalam penyusunan PowerPoint atau tugas kelompok ini. Dengan judul Phytochemical Screening and Thin Layer Chromatography and Analysis of Ethanol Extract Zero Leaf atau Hydrolea spinosae. Baik, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan tentunya, kemudian ada tinjauan pustaka, metode pemisahan yang digunakan, selanjutnya ada pembahasan, kesimpulan, dan tentunya pustaka yang kami gunakan. Untuk yang pertama, ada pendahuluan, terdapat prinsip pemisahan, latar belakang, dan tujuan. Yang pertama, mengenai prinsip pemisahan. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan pemisahan komponen kimia yang berdasarkan prinsip absorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau LW. Komponen kimia ini bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap adsorben terhadap komponen-komponen kimia tidak sama, sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan jarak yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya, itu menurut Stahl tahun 2013. Selanjutnya, metode pemisahan dengan KLT ini didasarkan pada prinsip perbedaan polaritas.
Nah, afinitas analit terhadap fase diam dan fase gerak tergantung kedekatan polaritas analit terhadap fase diam dan fase geraknya itu sendiri, atau biasa dikenal dengan istilah like dislike. Analit akan cenderung larut dalam fase dengan polaritas yang sama, menurut Wulandari tahun 2000. Selanjutnya untuk latar belakang, kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik flora maupun fauna, yang tersebar secara luas di seluruh wilayah. Potensi sumber daya hayati ini banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai obat terhadap suatu penyakit. Seperti tanaman herbal memiliki khasiat dan kandungan senyawa yang berbeda-beda. Untuk memperoleh senyawa murni, harus dilakukan proses pemisahan. Nah, salah satu teknik pemisahan yang dapat diterapkan untuk memisahkan campuran yaitu kromatografi lapis tipis itu sendiri. Baik, secara umum, KLT dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa, menentukan banyaknya komponen dalam campuran, memantau berjalannya suatu reaksi, menentukan efektivitas pemurnian, menentukan kondisi yang sesuai kromatografi kolom, serta untuk memantau kromatografi kolom juga dapat digunakan untuk screening sampel untuk obat. Selanjutnya tujuan kami adalah yang pertama, dapat mengetahui pengertian dan metode kerja pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, dapat mengetahui dan memahami prinsip pemisahan dengan metode kromatografi lapis tipis dan dapat mengetahui penerapan metode pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Baik, bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya, waktu tepat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Baik, di sini kita akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT itu merupakan teknik kromatografi yang berdasar pada prinsip adsorpsi dengan konfigurasi yang berbentuk warna atau juga dikenal dengan T. Karakter yang diinginkan dalam pemilihan pose gerak yang kompetitif untuk KLT antara lain yaitu yang pertama ada parameter kelarutan atau solubility parameter yang merupakan kemampuan untuk berkombinasi dengan beragam pelarut lain. Yang kedua ada indeks polaritas, yaitu besaran empiris yang digunakan untuk mengukur ketertarikan antar molekul dalam solut dengan molekul solvent pada parameter kelarutan solvent yang bersangkutan dalam keadaan murninya. Yang ketiga ada kelarutan pelarut, yaitu bilangan tanpa satuan yang berkisar antara minus 0,25 sampai plus 1,3 yang ditentukan melalui energi adsorpsi oleh molekul solvent pada solvent yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai komponen dari KLT. Yang pertama itu ada fase diam. Pada metode pemisahan dengan KLT, media pendukung fase diam yang digunakan yaitu berupa plat KLT atau lempeng kaca yang berbentuk panah. Lempeng kaca yang biasa digunakan biasanya itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi, di mana lempeng kaca ini dilapisi bubuk silika yang berfungsi sebagai fase diam. Fase diam yang umumnya digunakan adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Di mana fase diam ini umumnya telah dibondet dengan senyawa lain seperti kalsium sulfat yang berfungsi untuk memberi kekuatan pada lapisan dan menambah adhesi pada plat kaca, silika gel yang mengandung gugus hidroksil pada permukaannya yang akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul bulat dan juga digunakan untuk memisahkan molekul-molekul seperti asam amino dan gula. Serta ada alumina yang digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar lemah dan magnesium silikat, kalsium silikat, dan arang aktif yang dapat juga digunakan sebagai fase diam. Yang kedua ada fase gerak. Eluen dapat terdiri dari satu pelarut atau campuran 2-6 pelarut. Campuran pelarut harus saling campur dan tidak ada tanda-tanda kekeruhan, di mana fungsi eluen dalam KLT yaitu yang pertama untuk melarutkan campuran zat, yang kedua untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melalui sorben fase diam sehingga noda memiliki RF dengan letak yang dipersyaratkan, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Selanjutnya, eluen juga harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama itu memiliki kemurnian yang cukup, yang kedua yaitu stabil, yang ketiga yaitu memiliki viskositas rendah, yang keempat yaitu memiliki partisi isotermal yang linier, yang kelima yaitu tekanan uap yang tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, dan yang terakhir yaitu memiliki toksisitas yang serendah mungkin. Yang ketiga yaitu komponen KLT berupa chamber. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih, yaitu bebas dari kotoran dan kering, yaitu bebas dari adanya air. Adapun beberapa jenis chamber KLT dapat dilihat pada slide. Bisa di next. Nih.
Baik, selanjutnya mengenai cara pemisahan dengan KLT. Yang pertama yaitu sebelum melakukan pemisahan dengan KLT, plat KLT harus diaktifkan terlebih dahulu, di mana aktivasi dilakukan dengan cara pemanasan di dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama beberapa jam. Selanjutnya, sebelum analisis, mula-mula plat KLT diberi garis sekitar 1 cm pada salah satu ujung dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, sampel yang akan dianalisis ditotolkan pada plat yang telah ditandai atau diberi garis menggunakan kapiler. Setelah sampel ditotolkan, plat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi fase gerak. Dan ketika plat dimasukkan ke dalam wadah, noda totolan tidak boleh tercelup di dalam fase gerak tersebut. Selanjutnya, setelah dimasukkan, wadah ditutup dan dibiarkan beberapa saat. Selanjutnya, komponen-komponen dalam campuran akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda dan akan tampak sebagai perbedaan bercak warna bila diamati dengan lampu UV. Setelah beberapa menit, plat KLT dapat diambil dan diamati di bawah lampu UV 250 nanometer, di mana noda yang muncul dan jarak yang ditempuh telah ditandai dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, plat dikeluarkan dari lampu UV dan jarak noda dari titik awal dan jarak yang ditempuh larut dari titik awal dilarut dari titik awal diukur menggunakan stan data perhitungan nilai NM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elusi. Langkah elusi atau pengembangan merupakan istilah untuk mengaplikasikan fase gerak dalam fase diam sehingga proses pemisahan dapat berlangsung. Secara garis besar, proses pengembangan menurut arah aliran fase gerak dapat dibedakan menjadi pengembangan linier atau penaikan dan penurunan dan pengembangan radial atau sirkular dan sirkular. Terdapat dua macam pengembangan arah linier, yaitu yang pertama pengembangan satu dimensi dan yang kedua ada pengembangan dua dimensi. Selanjutnya yaitu mengenai deteksi. Di mana deteksi dalam KLT dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu spektrofotometri UV vis. Pada panjang lubang UV 254 nanometer, semua senyawa yang mengandung setidaknya ikatan rangkap berkonjugasi memadamkan fluoresensi dan muncul sebagai zona gelap dengan latar belakang fluoresensi hijau muda dari plat LC. Turunnya fenilpropan memiliki sifat ini seperti anhetol, safrol, apiol, miristikin, eugenol, asaron, metil kafikol. Pada panjang lubang UV 365 nanometer dihasilkan fluoresensi biru yang intens yang diberikan oleh metil antranitat. Yang kedua yaitu ada reagen penampak bercak. Reagen penampak bercak yang dapat digunakan yaitu seperti anisaldehyde sulfuric acid, vanillin sulfuric acid, dan phosphomolybdic acid. Baik, selanjutnya yaitu mengenai RF. RF dinyatakan sebagai perbandingan jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik awal terhadap jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik awal aplikasi. Bisa disimak pada slide sudah ditampilkan di mana rumus dari RF yaitu jarak yang digerakkan senyawa dibagi dengan jarak yang digerakkan oleh pelarut. Untuk analisis kualitatif, harga RF senyawa yang tidak diketahui dibandingkan dengan harga RF senyawa standarnya yang digunakan dalam menentukan jenis senyawa yang sedang dianalisis. Apabila nilai Dx sama dengan D standar, maka dikatakan senyawa yang dianalisis tersebut secara kuantitatif sama dengan senyawa standar, di mana pemilihan senyawa standar didasarkan pada kesamaan sifat dengan senyawa yang dianalisis dengan kromatografi lapis tipis. Adapun hal yang mempengaruhi dari nilai RF dalam LT yaitu yang pertama ada struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan, yang kedua ada sifat fase diam, yang ketiga ada tebal lapisan fase diam, yang keempat ada kemurnian fase diam, yang kelima ada kejenuhan uap dari fase gerak dalam pewadaian yang keenam ada jumlah atau banyaknya sampel, dan yang terakhir ada suhu, yang mana pemisahan sebaiknya dilakukan pada suhu tetap. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah metode pemisahan yang terdiri atas alat dan bahan dan
cara kerja. Yang pertama mengenai alat dan bahan dalam jurnal yang kami gunakan. Terkait alat, yang pertama ada neraca analitik, vakum rotary evaporator, yang ketiga perangkat alat maserasi, yang keempat water bath, yang kelima oven, yang keenam lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer, dan yang terakhir bejana kromatografi. Terkait dengan bahan, yang pertama serbuk daun jeruju, yang kedua aquades, yang ketiga N-hexan PA, yang keempat chloroform PA, yang kelima etanol 96% teknis, selanjutnya silika gel merek Kisagel 60F254, asam sulfat 10% vapor V, dan asam klorida 10% vapor V. Adapun cara kerja, pada penelitian screening fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis, ekstrak etanol daun jeruju atau Hydrolea spinosa L, pertama-tama dilakukan screening senyawa kimia daun jeruju, di mana pelaksanaannya terdiri atas, yang pertama ekstraksi maserasi daun jeruju, yang kedua identifikasi kimia ekstrak etanol daun jeruju yang terdiri atas alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, dan steroid. Selanjutnya, uji penegasan dilakukan untuk memastikan kandungan senyawa pada daun jeruju dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Identifikasi ekstrak etanol daun jeruju dengan metode KLT. Tahapannya terdiri atas, yang pertama, ekstrak etanol daun jeruju ditotolkan pada jarak kurang lebih 1 cm dari tepi bawah plat dengan pipa kapiler, kemudian dielusi dengan fase gerak berupa, yang pertama, N-hexan dan etil asetat dibuat dalam perbandingan 8:2, 7:3, dan 6:4. Selanjutnya ada kloroform, etanol, dan aquades dibuat dalam perbandingan 20:1:0,5, 25:1:0,5, 27:1:0,5, 15:2:1, 8:2:1, dan 6:2:1. Data yang diperoleh adalah berupa nilai RF dan warna noda pada kromatogram sebagai hasil dari elusi lempeng KLT yang akan memberikan informasi mengenai senyawa yang diduga terkandung pada ekstrak etanol daun jeruju. Nilai RF yang diperoleh menunjukkan perbedaan sifat senyawa dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Uji alkaloid menghasilkan hasil positif menggunakan reaksi Mayer yang menghasilkan endapan putih kekuningan. Selanjutnya menggunakan reaksi Wagner juga menghasilkan endapan coklat kemerahan. Dan positif juga di reaksi Dragendorf dan menghasilkan endapan jingga. Selanjutnya uji tanin, hasilnya positif dengan keterangan mengandung tanin, partainya berwarna biru kehitaman. Selanjutnya uji Saponin, hasilnya juga positif, terdapat busa bertahan dengan biru. Selanjutnya flavonoid, hasil juga positif pada flavonoid yang akan berwarna merah juga. Dan yang terakhir steroid, hasil positif warna biru kehitaman. Berdasarkan hasil senyawa kimia yang telah dilakukan dengan menggunakan hasil warna, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol dari daun jeruju memiliki kandungan senyawa tanin, alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Pada uji Mayer, uji Wagner, dan uji Dragendorf dapat dikasihkan sampel mengandung alkaloid. Pengujian senyawa tanin ditunjukkan dari berubahnya setelah menambahkan FHL3 yang menghasilkan warna hijau kehitaman yang menunjukkan adanya tanin terkondensasi. Uji busa dilakukan untuk mengidentifikasi adanya senyawa saponin dan didapatkan hasil berupa terbentuknya busa yang stabil dan mengindikasikan adanya kandungan saponin. Selanjutnya adalah uji steroid dilakukan dengan uji Lieberman yang memberikan hasil positif dengan warna biru akibat reaksi sampel dengan H2SO4 dalam pelarut asetat-anhidrat. Uji identifikasi menggunakan KLT. Pengujian KLT dilakukan sebagai uji penegasan dalam memastikan nilai dan jeruju. Adapun data yang diperoleh yaitu RF dan warna noda pada kromatogram memberikan informasi mengenai senyawa yang terkandung pada ekstrak etanol dan daun jeruju. Nilai RF yang diperoleh dapat menunjukkan perbedaan sifat senyawa yang dimana senyawa dengan nilai RF lebih besar mempunyai keluaran yang rendah dan senyawa dengan RF lebih kecil memiliki keluaran yang lebih tinggi. Adapun hal ini dikarenakan fase diam dari pengujian bersifat polar, sehingga senyawa yang lebih polar akan tertahan kuat pada fase diam dan menghasilkan nilai RF yang rendah. Selain perolehan nilai RF, pada pemisahan ini juga dilakukan deteksi bercak pada lampu UV 254 dan 366 nm dengan penampak noda yaitu larutan asam sulfat atau H2SO4 10% yang didasarkan pada sifat oksidator asam sulfat untuk merusak gugus kromofor dan reseptor yang memiliki panjang gelombang juga ke area yang lebih panjang sehingga noda menjadi tampak kolom.
merupakan gambar kromatogram dengan fase gerak N-heksana dengan etil asetat dengan perbandingan 6:4 dilihat pada gambar A. N-heksan dengan etil asetat perbandingan 7:3 ditunjukkan pada gambar B, dan N-heksan dengan etil asetat dengan perbandingan 8:2 ditunjukkan pada gambar C. Kromatografi lapis tipis etanol daun jeruju dilakukan dengan menggunakan fase gerak nonpolar N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 6:4, 7:3, dan 8:2. Fase gerak polar digunakan kloroform, etanol, dan aqueous dengan perbandingan 20:1:0,5, 25:1:0,5, 27:1:0,5, 15:2:1, 8:2:1, dan 6:2:1. Berdasarkan dari gambar 1 dapat diamati bahwa N-heksan dan etil asetat memiliki sifat kepolaran yang berbeda, yaitu N-heksan bersifat nonpolar dan etil asetat bersifat polar. Berdasarkan hasil kromatogram dapat diamati bahwa terjadi pemisahan yang baik, dikarenakan noda memisah dengan jelas dengan semakin nonpolarnya sifat RW-nya. Hal ini dapat tercermin dari L1 yang memiliki perbandingan 8:2. Noda memisah dengan baik yang mana semakin banyak noda mencerminkan sifat nonpolaran dari L1 yang digunakan. Adapun dalam pengujian ini, noda yang terbentuk tidak berekor dan jarak antara noda satu dengan yang lainnya jelas. Selanjutnya ada tabel 2 terkait hasil KLT ekstrak etanol daun jeruju dengan fase gerak nonpolar N-heksan dan etil asetat. Selanjutnya pada penggunaan 254 Nm dan 366 Nm dan penyemprotan dengan H2SO4 10%, diperoleh hasil yaitu noda dengan jumlah yang hampir sama banyak jika dibandingkan dengan R1 polar. Pada perbandingan 6:4, senyawa diduga flavonoid nampak berwarna kuning pada 254 Nm dengan nilai adalah RF 0,98 dan 0,8, dan berwarna kuning pada 366 Nm pada RF 0,84 dan 0,54. Pada reaksi semprot diperoleh warna ungu dengan RF 0,96, merah magenta dengan RF 0,9, 0,4, 0,4, 0,33, dan 0,8. Pada perbandingan 7:3, sinyal flavonoid ditandai dengan noda berwarna kuning pada 2,4 Nm dengan nilai RF 0,72 dan 0,36 pada 366 Nm. Pada 366 Nm dengan RF 0,42 berwarna kuning dan dengan reaksi semprot warna ungu dengan RF 0,76 dan juga pada RF 0,69. Pada perbandingan 8:2, diperoleh noda berwarna kuning pada RF 0,72 dan setelah disemprot dengan H2SO4 10%, diperoleh noda berwarna merah magenta pada RF 0,85 dan hijau dengan RF 0,42. Berdasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan dari pengujian sesuai dengan pustaka, yang mana sinyal flavonoid berdasarkan sifat kepolaran pelarut yang digunakan, etil asetat mampu menarik senyawa steroid, alkaloid, glukosida, dan agrikon, sedangkan N-heksan mampu menarik senyawa seperti sterol, terpenoid, agrikon, dan glukosida. Hal ini sesuai dengan warna yang dihasilkan pada L1 N-heksan dan etil asetat yang mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, dan steroid. Noda terlihat jelas memisah pada L1 N-heksan dan etil asetat pada perbandingan 8:2. Karena perbandingannya lebih besar, maka campuran kedua LNI bersifat kurang polar, seperti yang terlihat pada gambar 1 bisa sebelumnya. Setelah penyemprotan dengan H2SO4 10%, noda akan memperlihatkan warna. Hal tersebut menandakan bahwa senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol daun jeruju telah berakhir. Penyemprotan menggunakan H2SO4 dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait jenis flavonoid yang terdapat pada ekstrak etanol daun jeruju. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa komponen senyawa yang terkandung pada tumbuhan adalah bersifat polar. Senyawa seperti antosianin, kalotren, katekin, diterpenflavan, polimer flavan, fenol, cyanidin, steroid, dan triterpen merupakan senyawa-senyawa yang dapat larut dalam alkohol. Selanjutnya terdapat gambar 2 dan gambar 3 pada tulisan pada elemen kloroform, etanol, dan air yang digunakan pada gambar 2 dan gambar 3 dapat dilihat bahwa noda tidak memisah dengan baik. Hal ini karena masih terdapat noda yang berekor. Hal tersebut disebabkan oleh konsistensi ekstrak yang ditempelkan pada lantangan agak cair. Selanjutnya tabel 3 tentang hasil KLT ekstrak etanol dan jeruju dengan fase gerak kloroform, etanol, dan aqueous. Data nilai RF untuk kandungan polar kloroform, etanol, air dapat dilihat pada tabel 2 di slide. Dari
Dari data tersebut diperoleh pada perbandingan 20 banding 1 banding 0,5 terdapat senyawa alkohol yang ditandai dengan mudah berwarna kuning pada 25 RF 0,95 dan 5 setelah disemprot H2SO4 dengan RF secara berikut adalah 0,09, 0,49, 0,07 dan 0,9. Pada perbandingan 25 banding 1 banding 0,5 di bawah noda berwarna jingga pada RF 0,5 dengan reaksi. Pada perbandingan 27 banding 1 banding 0,5 pada 36 diperoleh noda berwarna jingga dengan RF 0,8 dan RF 0,32, 0,40, 0,62, 0,76 pada deteksi dengan komisi. Pada 36 diperoleh berfluoresesi kuning dengan RF 0,54 yang menandakan adanya hormon dan hormon. Tabel 4 datanya dari RF molecular air dapat dilihat pada tabel 4. Dari data tersebut diperoleh pada perbandingan 15 banding 2 banding 1 diperoleh ada berwarna kuning dengan RF 0,84 di 254 atm dan berfluoresesi hingga pada 36 RF 0,84. Dan pada reaksi semprot menggunakan H2SO4 diperoleh pada berwarna kuning dan juga dengan RF tersebut adalah 0,84, 0,82, 0,2, 73. Pada perbandingan ini senyawa komponen memberikan noda berwarna kuning pada 25 dan 36 nm dan setelah disemprot dengan H2SO4 noda berwarna merah terbentar dan kuning. Pada perbandingan 8 banding 2 banding 1 dan perbandingan 6 banding 2 banding 1 alkohol menunjukkan noda berwarna kuning pada 25 dan berfluoresesi jingga pada 36 nm. Sedangkan dalam reaksi semprot berwarna jingga senyawa komponen hanya terdeteksi setelah disemprot H2SO4 dan menghasilkan noda berwarna merah batu membentang dan selanjutnya adalah uji penegasan senyawa pada perbandingan 20 dari 1 banding 0,5 diperoleh noda berwarna hijau pada 24 dan setelah H2SO4 diperoleh noda berwarna hijau batu. Pada perbandingan 25 banding 1 banding 5 senyawa tadi berwarna hijau di 254 atm dan 366 atm dan berwarna hijau kekuningan pada reaksi semprot. Pada perbandingan 27 banding 1 banding 0,5 diperoleh noda berwarna hijau pada 254 atm dengan reaksi semprotan, tetapi tidak terlihat noda pada 36 perbandingan elemen polar. Pada perbandingan 15 banding 2 banding 1, 8 2 banding 1 diperoleh noda berwarna hijau pada 254 nm dan 365 nm dan pada reaksi berwarna hijau berkuning. Senyawa steroid dan saponin tidak ditemukan pada elemen polar ini. Senyawa steroid adalah senyawa non-polar sehingga pada elemen polar senyawa steroid tidak terdeteksi, sedangkan senyawa saponin tidak terdeteksi pada elemen polar dan hanya terdeteksi pada elemen polar. Juga senyawa saponin yang teremisi adalah saponin yang sifatnya non-polar karena memiliki fungsi drop-off yaitu agregat atau steroid. Kecilnya nilai RF dari elemen polar dan non-polar menunjukkan bahwa senyawa dan noda tersebut semakin kuat diserap oleh radian, sehingga menyebabkan noda berada di bagian bawah. Hal ini juga menunjukkan bahwa noda memiliki keparahan yang lebih besar dalam bagian bentuknya antara senyawa dan mesin radian, sehingga ketika senyawa diserap oleh silika, maka untuk sementara mesin dan elemen bergerak tanpa adanya noda. Hal inilah yang menyebabkan nilai RF kecil, sedangkan untuk noda yang bersifat non-polar akan terus naik sampai batas kritis. Prinsip ini sama halnya dengan hukuman sulfide, di mana senyawa akan cenderung berlarut pada pelaku yang non-polar relatif sama. Pada prinsip ini juga dijelaskan bahwa senyawa non-polar bergerak lebih cepat daripada LT. Hasil pengamatan formula KLT menunjukkan bahwa eksaktabilitas bagi senyawa dapat dilihat dari noda-noda berwarna pada lempengan yang dimulai dari hasil pengamatan dengan nilai RF yang beragam. Noda tersebut menunjukkan adanya senyawa aktif, di mana satu noda bisa mengandung banyak senyawa aktif, sedangkan satu senyawa terdapat dalam satu noda. Deteksi noda menggunakan sinar UV 254 dan 366 nm menunjukkan noda lebih sedikit dibandingkan dengan penyemprotan deteksi dengan nilai SO4 10%. Artinya banyak noda baru muncul akibat reaksi antara senyawa yang terkandung di dalam deteksi dengan penyemprotan apa ini nama yang turun di balukan di mampus ini, masya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan. Baik, yang pertama, kromografi itu merupakan suatu metode yang digunakan
diletakkan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fase yaitu terdiam dan fase gerak. Nah, salah satu jenis kromatografi yang sering dijumpai yaitu KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT merupakan teknik kromatografi yang berdasarkan pada prinsip absorpsi dengan konfigurasi yang berbentuk T. Nah, metode pemisahan dengan KLT didasarkan pada prinsip perbedaan polaritas. Afinitas analit terhadap fase diam dan fase gerak tergantung kedekatan polaritas analit terhadap fase diam dan fase geraknya, atau wet disulfide. Nah, analit akan cenderung larut dalam fase dengan polaritas yang sama. Analit akan berpartisipasi di antara dua fase, yaitu fase padat cair dan fase cair. Ketika analit berpartisipasi di antara fase padat dan cair, faktor utama pemisahan adalah absorpsi. Sedangkan bila analit berpartisipasi antara fase cair dan cair, faktor utama pemisahan adalah kelarutan. Nah, penerapan metode pemisahan dengan KLT yaitu salah satunya pada uji identifikasi ekstrak etanol daun J7 dengan menggunakan KLT seperti pada jurnal ini dan acuan. Nah, selain KLT, pada jurnal ini juga dilakukan uji reaksi warna, uji Mayer, Wagner, Dragendorf, Lieberman-Burchard, Uji-Busa, serta uji penambahan FeCl3, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa senyawa yang diuji yaitu ekstrak daun jeruju mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan salon. Baik. Selanjutnya, ini adalah pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh kelompok B. Selanjutnya, saya izin bertanya kepada Bu Nova, apakah dilanjut presentasi oleh kelompok lain lagi atau juga menggunakan sesi tanya jawab dulu? Belum tahu yang istinya lima tidak itu ambilnya pak ngaji sih. Oh insya Allah nyontoh yang meri nggak masalah kebagusan pak meri. Jadi kita kan di situ nih, yang masalah teh ini kok bagus. Tapi ya anggap masalah sisi komentar salah. Apakah ini sekarang dilanjutkan satu-satu dari kelompok lain lagi atau dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu? Insya Allah menggunakan tentang kasus mau enggak minggu mau mati break asalnya mau ngaji nih kok dari pak orang pernah berbagi Baik teman-teman, karena minggu itu berani lah orang ngaji dilanjutkan oleh presentasi kelompok selanjutnya. Untuk presentasi selanjutnya itu dari kelompok B3. Oh ya, Mida, dilanjut aja. Mida, kan sama ya topiknya, dilanjut aja dulu ya, nanti kalian pertanyaan ya. Oke. Dari kelompok B3. salam tulung malah kemudian ke depan. Halo? Dengan dia anu, apa ngangge niku anu berhubungan sih. Itu berhubungan sama wonten Madanam. Kayak ini. Proses diambil. Tapi apa yang aku kalau Halo teman-teman dari kelompok B3, apakah lagi gangguan atau kita kasih lagi untuk presentasi? Mohon ditunggu sebentar ya untuk sesi. Oh baik. Itu aja tidak melarang rasa. Wah enggak. Ini kan kembalikan berjual. Bikin tangis saya mau misi ya. Ini ketahuan pengaruhnya mah dan makan dulu dari makan ya berani banget. Kasih periwarasan itu tak kali bukan mau masang seng belum.
namanya ketinggalan 150.000. Sekolah-sekolah sepatu banyak. Sepatunya wet. Baik, terima kasih kesempatannya moderator kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan kromatografi lapis tipis, yaitu dengan jurnal skrip fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis ekstrak tanaman patikan kebo atau Euphorbia hirta L. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Florencia NIM 59, Menditrisia Pramastadiva NIM 62, Kadek Desi Lasminiati NIM 63, saya sendiri Gusti Ngurah Pratnyana NIM 64, kemudian ada Riki Putra Banying Nunda NIM 66, serta Niputua Mepile Disti NIM 67. Baik, adapun guideline atau tata isi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan metode pemisahan, lalu pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Samping sekolah. Iya, orang lain ya. Angger ini kan caranya kadangnya sampai dari mana sih? Konkret kan belum. Angger ini konkret dari mana? Mari pun disebut. Ada orang kan bilang sekian itu Untuk mengetahui senyawa metabolik sekunder yang terkandung pada senyawa partikel lapis kimia dan analisis kromatografi lapis. sekolahnya. Iya, persis tangganya pada sekolah kan berarti Saja adalah terbang. maka kan dalam kayaknya ya anggar anak belok kiri anak Bagian tengah sensor yang dianalisis anggar simplifikasi udah mau memperoleh apa senyawa dari suatu bahan diperlukan proses pemisahan. Berbagai teknik pemisahan dapat dilakukan untuk menemukan campuran di antara kristalisasi, dan kromatografi. anggar sini tuh gimana ternyata Bagian selanjutnya akan didasarkan anggar sing pada presentasi Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tresia akan melanjutkan tinjauan pustaka bagian yang kedua. Next. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik kromatografi yang dapat dilakukan pada lapisan tipis basidium. Lapisan tipis itu berupa bahan kolom yang dilapiskan secara tipis merata pada permukaan pelat atau lembaran kaca, plastik maupun logam. Dan lapisan ini secara rutin digunakan di banyak laboratorium, industri kimia, atau farmasi, baik untuk analisis kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif. Next. Adapun keuntungan dari KLB, yang pertama biaya rendah, lalu yang kedua persiapan sampel tidak terlalu rumit, dan yang ketiga pelat dapat disimpan untuk identifikasi dan kuantifikasi nantinya. Next. Kromatografi lapis tipis memisahkan analit dari matriksnya melalui elusi analit pada suatu plat kromatografi. Kemudian komponen atau analit yang terpisah ini dapat dilihat dengan penyemprotan atau pengecatan. Dalam KLB digunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diamnya itu merupakan lapisan pada permukaan dan bidang datar seperti lanteng kaca, plat aluminium atau plat plastik sebagai penyangganya. Kemudian kalau fase geraknya itu dikenal sebagai plat pengembang yang akan bergerak sepanjang fase diam karena plat populer pada pengembangan. Next. Adapun prinsip dari pemisahan menggunakan metode kromatografi lapis tipis, yaitu yang pertama absorpsi. Penotolan membuat komponen sampel terabsorpsi ke dalam fase diam. Yang kedua, partisi. Perbedaan larutan komponen terhadap pelarut akan menyebabkan pemisahan atau partisi. Lalu yang ketiga, desorpsi. Persaingan antara elemen dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Yang keempat, elusi. Peristiwa ketika komponen itu terbawa oleh elemen. Next. Komponen-komponen dari KLB dan pertama fase diam yang umumnya digunakan adalah silika gel, aluminium, dan serbuk selulosa. Media fase diam yang digunakan berupa plat KLB atau lanteng kaca yang berbentuk planar.
Lalu salah satu fase diam yang digunakan adalah silika gel yang bersifat relatif polar, gypsum sebagai agen pengikatnya, lalu memiliki indikator fluoresensi yang dapat diamati di bawah sinar UV. Gugus hidroksil yang terdapat pada silika gel ini dapat mengikat sampel dan senyawa polar naik dengan jarak paling pendek, sedangkan senyawa non-polar naik dengan jarak yang lebih panjang. Kemudian ada pun fase gerak yang biasanya lebih banyak campuran pelarut yang digunakan daripada pelarut tunggal. Komponen asam dan basa pada pelarut juga membantu untuk meningkatkan performa pemisahan. Berikut daftar polaritas pelarut yang dapat digunakan dalam KLT berdasarkan data Rose-Snyder. Sudah tertera pada slide. Next. Sifat ideal pelarut yang digunakan dalam KLT yaitu yang pertama, dia tersedia dalam bentuk yang sangat murni dengan harga yang terjangkau juga. Lalu kemudian tidak bereaksi atau inert dengan komponen dalam sampel maupun material fase diamnya. Kemudian dia harus memiliki viskositas dan tegangan permukaan yang sesuai, memiliki titik didih yang rendah untuk memudahkan pengeringan setelah dilakukan pengembangan, lalu memiliki kelarutan yang ideal pada berbagai campuran solvent, dan terakhir tentu saja tidak toksik dan mudah dalam pembuangan limbahnya. Next. Teknik pemisahannya, yang pertama, sebelum dilapisi fase diam, lempengan kaca harus dibersih dengan air dan deterjen, kemudian dikeringkan, dan setelah kering dibilas dengan aseton. Kemudian sampel dalam pelarut pembawa diaplikasikan sebagai totolong atau noda atau goresan 1-2 cm dari salah satu ujung plat. Lalu plat dikeringkan dalam beberapa saat untuk menguapkan plat pembawa. Setelah itu plat KLT ditempatkan dalam ruang pengembangan atau development chamber, tertutup dengan ujung plat terdekat dengan tempat pelarut di bagian bawah ruang. Setelah didiamkan beberapa lama, maka campuran zat yang ditotolkan akan terbawa oleh aliran fase gerak, kemudian terpisah sesuai dengan daya absorpsi fase diam terhadap masing-masing komponen dalam campuran. Komponen yang diserap lebih kuat akan tertinggal di bagian bawah lempeng, sedangkan yang tidak akan terbawa oleh rambatan fase gerak. Pada plat KLT akan terlihat spot atau bercak yang menggambarkan pemisahan komponen pada campuran tersebut. Next. Perhitungan nilai RF. Jarak yang ditempuh masing-masing komponen dirumuskan dengan nilai RF atau retardation factor, yakni jarak yang ditempuh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Seperti pada gambar 2.1, proses pemisahan sampel pada plat KLT itu akan menimbulkan bercak atau spot pada plat KLT. Kemudian bercak-bercak tersebut bisa dihitung RF-nya dengan cara menghitung jarak yang ditempuh komponen atau jarak yang diukur dari titik di mana campuran ditotolkan sampai pada pusat bercak atau bagian bercak yang kerapatannya maksimum. Sementara itu jarak yang ditempuh pelarut itu diukur dari titik di mana campuran ditotolkan sampai ujung pelarut atau bagian yang terlihat basah oleh pelarut pada lempeng KLT seperti pada gambar 2.2. Next. Kemudian ada pun faktor yang memengaruhi nilai RF. Yang pertama, struktur senyawa yang dipisahkan. Yang kedua, sifat dari adsorben dan derajat aktivitasnya. Yang ketiga, kemurnian pelarut. Kemudian temperatur, jumlah cuplikan, dan terakhir derajat kejenuhan uap. Next. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk metode pemisahan. Next. Alat yang digunakan pada pengujian pada jurnal yang kita gunakan yaitu pertama ada wadah maserasi, lalu corong Buchner, materi evaporator, cawan porcelain, tabung reaksi, chamber, lampu sinar UV 254 nm dan 366 nm, pemanas, dan oven. Lalu bahan yang digunakan yaitu sampel herbal petikan kebo, lalu etanol 75%, Aquades, HCl2N, reaksi Revendel, reaksi Mayer, NaOH 10%, reaksi Lieberman Bouchard, BB asetat, larutan AlCl3, larutan OH 10%, FeCl 5%, etil asetat, kloroform, metanol, hexana, butanol, asam asetat glasial, H2SO4 10%, plat silika gel G60F254 atau plat KLT. Next.
Lalu untuk abstrak dari jurnal ini berisikan 5 alasan dilakukannya penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap metabolit sekunder yang terkandung pada herba Vatikan kebo sebagai bahan baku obat tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada herba Vatikan kebo melalui screening fitokimia dan analisis kromatografi habis tipis atau KLT. Pada bagian abstrak juga membahas secara garis besar itu dilakukan ekstraksi menggunakan parut etanol 75% dengan cara maserasi dan diperoleh rendemen ekstrak sebanyak 6,87%. Kemudian dilakukan screening fitokimia untuk menguji metabolit sekunder yang terkandung. Selanjutnya, uji KLT dilakukan untuk mempertegas hasil dari screening fitokimia dan mengetahui profil kromatografi dari ekstrak tersebut. Setelah pengujian, oleh hasil herba Vatikan kebo yang digunakan dalam penelitian ini mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder, diantaranya flavonoid, tanin, steroid, dan anthraquinone. Cara kerja dari pengujian yang dilakukan pada jurnal yang kita angkat yaitu pertama, dilakukan ekstraksi dengan metode dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan parut etanol 75% pada suhu ruangan. Filtrat disaring menggunakan corong Pachner untuk memisahkan filtrat dengan maserasi yang kemudian dipekatkan menggunakan retari evapораtor pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Lalu yang kedua, dilakukan screening fitokimia. Dengan menerapkan 500 mg ekstrak dengan 50 ml pelarut yang sesuai, lalu dilakukan uji alkaloid yang dilakukan dengan menggunakan pelarut HCl. Dilakukan screening fitokimia pada senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, diterpenoid, anthraquinone, dan saponin. Lalu kemudian dilakukan yang terakhir dilakukan KLT pada senyawa flavonoid, steroid, tanin, dan anthraquinone. Next. Lalu untuk untuk KLT-nya dilakukan identifikasinya flavonoid dengan fase gerak yaitu asam asetat, butanol, dan air dengan perbandingan 1 bagian asam asetat glutasial, 4 bagian butanol, dan 5 bagian air. Dengan reaksi positif dapatkan noda kuning coklat setelah diuapi amonia pada pengamatan dengan sinar tampak dan berwarna biru pada UV 366 mm. Lalu untuk identifikasi senyawa tanin menggunakan fase gerak metanol air dengan perbandingan 6 bagian metanol dan 4 bagian air. Positifnya dapatkan noda berwarna hitam dengan penampak noda reaksi HCl 5%. Lalu kemudian ada identifikasi senyawa steroid dengan menggunakan fase geraknya chloroform dan metanol dengan perbandingan 5 chloroform dan 1 bagian metanol. Aksi positifnya didapatkan noda berwarna hijau biru dengan reaksi Lieberman-Bouchard disertai dengan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian ada identifikasi senyawa anthraquinone dengan fase geraknya yaitu N-heksana dengan campuran etil asetat dengan perbandingan 3 bagian N-heksana dan 7 bagian etil asetat. Aksi positif dilakukan dengan terbentuknya warna noda kuning coklat, merah, ungu, hijau, dan lembayung dengan penampak noda lautan KOH 10% dalam metanol. Lalu
untuk screening fitokimia, pada uji alkaloid dilakukan dengan menggunakan parut HCl. Dengan reaksi Dragendorf, hasil positif dapatkan endapan jingga. Lalu dengan reaksi Mayer hasil positif dapatkan endapan berwarna kuning. Lalu untuk uji flavonoid digunakan reaksi BB asetat bertimbal asetat 10% didapatkan endapan kuning. Lalu setelah penambahan NaOH 20% dapatkan warna kuning juga. Lalu untuk pengujian senyawa tanin dilakukan dengan penambahan beberapa tetes larutan FeCl 5% atau FeCl 3 10%. Hasil positif tandai dengan terbentuknya warna hijau gelap atau biru. Lalu untuk uji terpenoid atau steroid digunakan larutan kloroform. Kemudian dilakukan penambahan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat yang hasil positifnya ditunjukkan dengan terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan. Itu positif terpenoid, sedangkan kalau misalnya mendapatkan cincin biru kehijauan itu tandanya positif steroid. Lalu untuk uji antraquinon dilakukan dengan penambahan beberapa tetes larutan NaOH 1N dan didapatkan hasil positif berupa larutan berwarna merah. Lalu ada uji saponin dilakukan dengan pengocokan setelah penambahan air. Hasil positif yaitu terbentuk busa, mana busa terbentuk setinggi 1 cm dan stabil selama 30 menit. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baik, pada kali ini akan dibahas tentang pembahasan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan. Di sini penggunaan baku obat tradisional memerlukan standarisasi. Informasi kandungan metabolit sekunder dan profil KLT ekstrak tumbuhan adalah parameter yang diambil dari standarisasi obat tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam ekstrak etanol partikan kebo melalui screening fitokimia dan KLT. Penelitian ini diawali dengan pembuatan simplisia tumbuhan. Pengeringan simplisia menghasilkan bobot kering 4,5% dari berat tanaman segar. Simplisia yang diperoleh diekstraksi dengan metode perendaman atau maserasi. Kemudian ekstraksi menggunakan 47,5 gram serbuk simplisia dengan etanol 75% sebagai pelarut. Ekstraksi menghasilkan ekstrak kental sebanyak 31,44 gram dengan rendaman ekstrak yaitu 6,87%. Setelah proses ekstraksi tersebut mengalami pengujian fitokimia, di mana hasil negatif ditunjukkan pada beberapa golongan alkaloid, triterpenoid, dan saponin. Namun, hasil positif untuk senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan antraquinon. Kemudian setelah proses screening fitokimia, uji KLT dilakukan untuk memastikan hasil positif pada uji fitokimia. Lalu untuk uji KLT flavonoid menggunakan BAA dengan perbandingan 1:4:5 sebagai fase gerak dan penampak noda uap amonia. Elemen yang dihasilkan adalah 6 spot noda dengan nilai RF yaitu 0,93, 0,87, 0,84, 0,76, 0,53, dan 0,46. Hasil KLT menunjukkan adanya noda kuning coklat setelah diuapkan dan berfluoresensi biru pada UV 366 nanometer pada RF 0,76, sehingga diduga merupakan golongan senyawa flavonoid. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Markham terkait penafsiran warna bercak dari struktur flavonoid pada sinar UV 366 nanometer sebelum dan sesudah diuapkan dengan amonia. Sebelum diuapkan, terdapat noda fluoresensi biru muda, dan setelah diuapkan dengan amonia berubah warna sedikit atau tanpa perubahan, atau terjadi fluoresensi mirip biru muda
yang menunjukkan jenis flavonoid yang mungkin atau isoflavon yang tidak mengandung 5-OH bebas. Kemudian, identifikasi senyawa tanin dengan metode KLT menggunakan fase gerak metanol banding air dengan perbandingan 6:4. Pada identifikasi ini diperoleh 4 spot hasil pemisahan dengan nilai RF 0,87, 0,82, 0,71, dan 0,07. Noda berwarna hitam ditunjukkan pada RF 0,87 setelah disemprot menggunakan FeCl3 5% yang diduga sebagai senyawa tanin. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uji KLT pada steroid. Jadi identifikasi senyawa steroid menggunakan fase gerak berupa kloroform dan metanol dengan perbandingan 9:1, di mana hasil elusi yang diperoleh itu berupa 13 spot dengan nilai RF masing-masing itu adalah 0,96, 0,08, 0,76, 0,62, 0,48, 0,39, 0,35, 0,29, 0,25, 0,17, 0,12, dan yang terakhir itu 0,08. Noda berwarna hijau biru yang diperoleh itu memiliki nilai RF senilai 0,96, 0,62, dan 0,39, di mana noda tersebut diperoleh setelah disemprotkan dengan reaksi Lieberman-Burchard, sehingga diduga ini merupakan senyawa steroid. Next. Baik, yang selanjutnya itu merupakan uji KLT pada identifikasi senyawa anthraquinone, di mana pada uji identifikasi ini dilakukan dengan fase geraknya berupa N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan adanya 14 spot seperti yang ada pada slide, di mana noda berwarna kuning pada RF dengan nilai 0,79 dan 0,373 itu diperoleh setelah disemprotkan dengan larutan KOH dengan konsentrasi 10% dalam metanol, sehingga ini diduga merupakan senyawa anthraquinone. Next. Baik, karena teman saya terdapat kendala, saya akan melanjutkan pembahasan. Baik, di sini berdasarkan hasil profil kromatografi, tumbuhan patikan kebo yang tumbuh di Bali positif mengandung beberapa metabolit sekunder, yaitu flavonoid, steroid, tanin, dan anthraquinone. Pemisahan terbaik pada penelitian ini adalah eluen N-heksana berbanding dengan etil asetat, yaitu 3:7. Hal ini disebabkan hasil pemisahan terbaik diperoleh dengan 14 spot noda yang terlihat pada UV 366 nanometer. Salah satu aspek parameter spesifik yang salah satunya telah dilakukan, yaitu dari segi pengetahuan kualitatif metabolit sekunder, bahwa herba patikan kebo di Bali dapat digunakan sebagai obat tradisional
tetapi perlu dilakukan penelitian pada aspek parameter lainnya. Baik, kemudian pada kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atas semua yang dijelaskan sebelumnya. Tolong next. Baik, mungkin karena teman saya mengalami kendala sinyal lagi, saya akan melanjutkan presentasi yaitu terkait dengan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu kalau yang pertama, prinsip kerja KLT yaitu adsorpsi, partisi, desorpsi, dan elusi. Pemisahan kromatografi lapis tipis didasarkan atas perbedaan partisi oleh fase diam di bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau pengembang campur. Pemilihan pelarut pengembang sangat dipengaruhi oleh macam dan polaritas zat kimia yang dipisahkan. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Pengaplikasian prinsip metode pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis pada jurnal ini yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder pada helba partikan kebo melalui screening fitokimia dan menggunakan metode pemisahan KLT. Kemudian yang ketiga, serangkaian uji identifikasi melalui screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang positif dan analisis KLT dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang positif pada screening fitokimia. Berdasarkan jurnal, screening fitokimia menunjukkan hasil positif pada senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan anthraquinone. Pada uji flavonoid, hasil KLT menunjukkan adanya noda kuning coklat pada RF 0,76. Kemudian pada uji tanin, memiliki hasil KLT berupa noda berwarna hitam pada RF 0,87. Lalu pada uji steroid, memiliki hasil KLT berupa noda berwarna hijau biru pada RF 0,96, 0,62, dan 0,39. Pada uji anthraquinone, hasil KLT berupa noda berwarna kuning pada RF 0,79 dan 0,73. Berdasarkan hasil profil kromatografi ini, ditemukan metabolit sekunder positif seperti flavonoid, steroid, tanin, dan anthraquinone pada ekstrak herba partikan kebo. Baik, adapun berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok B3. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok B2, langsung untuk mempresentasikan. Baik, kelompok B2, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Nova dan teman-teman semua. Kami dari kelompok B2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kromatografi lapis tipis. Berikut adalah anggota dari kelompok B2. Yang pertama ada Kadek Ratnasari Dewi dengan NIM 54, kemudian Ika Deris Krismana NIM 55, saya sendiri Dewi Wulandari NIM 56, ada Inyoman Mahesa Praba Adiaksa NIM 57, dan Ida Ayu Triona Mahadewi NIM 58. Berikut merupakan overview dari jurnal yang kami gunakan. Nah, adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, tiga ada metode pemisahan, keempat ada pembahasan jurnal, dan yang kelima kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Triona. Untuk Triona, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama itu ada prinsip pemisahan. Kromatografi lapis tipis memiliki prinsip pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi lapis tipis dilakukan dengan menggunakan sepotong kaca, logam atau plastik kaku yang dilapisi lapisan tipis silika gel sebagai fase diam, sedangkan untuk fase geraknya adalah pelarut cair yang cocok atau campuran pelarut. Di sini, prinsip kerja KLT memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan elemen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan obat tradisional oleh manusia. Setiap tanaman herbal memiliki khasiat dan kandungan senyawa yang berbeda-beda. Dalam memperoleh senyawa murni harus dilakukan proses pemisahan. Salah satu teknik pemisahan yang dapat diterapkan untuk memisahkan senyawa campuran tersebut adalah dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Secara umum, KLT dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa, menentukan banyaknya komponen dalam campuran, memantau berjalannya suatu reaksi, menentukan efektivitas pemurnian, serta dapat digunakan untuk screening sampel untuk obat. Sebagai seorang calon farmasis, mengetahui prinsip-prinsip pemisahan menggunakan kromatografi lapis tipis dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasikan senyawa-senyawa potensial yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup. Adapun tujuannya, yang pertama, mampu mengetahui prinsip pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Yang kedua, mampu mengetahui contoh aplikasi metode pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Dan yang ketiga adalah mampu mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa yang terkandung dalam daun binahong atau Anthracis ganda serono menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Baik, untuk tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Mahesa. Untuk Mahesa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Di mana kromatografi merupakan suatu metode yang didasarkan perbedaan distribusi dari komponen campuran yang terjadi dalam dua fase, yaitu fase diam, itu ada pada atau cair, dan fase geraknya, itu cair tergas. Kromatografi lapis tipis itu merupakan teknik kromatografi yang berdasarkan prinsip adsorpsi dengan konfigurasi yang berbentuk planar. Karakter yang diinginkan dalam pemilihan fase gerak antara lain itu adalah parameter kelarutannya, indeks polaritas, dan kekuatannya sebagai solvent. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis itu merupakan metode yang paling sederhana karena hanya menggunakan sebuah bejana tertutup atau biasa disebut chamber yang berisi pelarut dan lempeng ALT. Selanjutnya ada komponen kromatografi lapis tipis. Itu yang pertama ada fase diam. Fase diam yang digunakan itu biasanya adalah flat KLT atau lempeng kaca yang berbentuk planar. Pada lempeng kaca itu terdapat lapisan silika gel atau selulosa yang berfungsi sebagai fase diamnya.
Lalu ada fase gerak. Pada elemen atau fase gerak itu terdapat satu pelarut atau campuran dari 2 hingga 6 pelarut. Campuran dipilih dengan ketentuan harus memiliki kelarutan saling campur dan tidak ada tanda kekeruhan. LUN ditentukan biasanya dengan melakukan optimasi LUN. Ya, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fase gerak itu yang pertama, fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi. Lalu daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga RF itu terletak antara 0,2 sampai 0,8. Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam, polar seperti silika gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut. Selanjutnya zat terlarut dengan sifat ionik dan polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya. Lalu ada fungsi dari fase gerak, itu yang pertama melarutkan campuran zat, menarik analit, juga memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa. Lalu selanjutnya ada prinsip kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip adsorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau LUN. Distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik dan fase geraknya berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Larutan senyawa mengikuti aturan light dissolve light. Adapun gambaran skematis interaksi yang mungkin terjadi selama proses pemisahan dengan teknik kromatografi lapis tipis itu sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi adsorpsi. Senyawa diserap oleh permukaan padatan dan terjadi keseimbangan jumlah solut dalam fase diam dan fase gerak. Yang kedua ada interaksi partisi. Lapisan cairan sebagai fase diam yang diembankan pada suatu padatan akan mendistribusi senyawa yang akan dipisahkan dan membentuk keseimbangan dengan fase gerak. Ada cara pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Teknik kromatografi biasanya membutuhkan zat terlarut yang terdistribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan dalam KLT dinamakan plat KLT. Di sebelahnya itu ada gambar dari plat KLT yang akan dianalisis. Lalu sampel yang akan dianalisis ditolakkan pada plat lalu dimasukkan dalam chamber. Setelah node mengenai garis batas atas, plat KLT diambil dan mati di bawah lampu UV. Lalu dikeluarkan plat dari lampu UV, diukur jarak noda dari titik awal dan jarak yang ditempuh pelarut untuk perhitungan nilai RF-nya. Setelah sudah ada representasi dari hasil pemisahan KLT. Dapat lihat proses kerja pada chamber. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan KLT itu adalah banyaknya sampel yang digunakan. Lalu selanjutnya ada deteksi dan nilai RF. Deteksi itu ada dua secara fisikal dan kimia. Untuk secara fisikal itu, deteksi bertahap komponen umumnya dilakukan dengan melakukan pengamatan di bawah sinar ultraviolet. Dan untuk secara kimia itu dengan reagen penambah bercak. Deteksi dilakukan di bawah sinar UV itu umumnya dilakukan pada panjang gelombang 254 dan 366 nm. Deteksi secara kimia dilakukan dengan menyemprotkan reaksi kimia reagen penambah bercak tertentu yang memberikan sebuah warna terhadap beberapa atau semua komponen. Selanjutnya ada nilai RF atau retardation factor. Itu merupakan jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal. Untuk rumus dari nilai RF itu dapat dilihat pada slide. Untuk harga maksimum RF itu adalah 1 dan harga minimumnya adalah 0. Jika zat yang diperiksa mempunyai warna, ukuran, dan harga RF yang hampir sama, maka kedua zat tersebut kemungkinan adalah sama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk bagian ketiga yaitu mengenai metode pemisahan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, pada slide dapat dilihat ada alat dan bahan yang digunakan pada jurnal. Untuk alat ada tetes kaca, sudip, calon porselen, sendik tanduk, seperangkat alat gelas, timbangan analitik, kertas saring, pinset, spatula, vakum rotary evaporator, pipet kapiler, bejana pengembang, tabung reaksi, corong pisah,
pipet ukur, bulb filler, botol vial, statif, kuvet, lampu UV, buci melting point, spektrofotometer UV, mortar, alat gempa, dan spektroskopi inframerah. Kemudian untuk bahan ada serbuk simplicia daun binahong, etanol dengan konsentrasi 70%, aquades, asap oksalat, asam borat, FeCl3, aseton, eter, N-heksan, etil asetat, asam formiat, asam asetat, kloroform, metanol, natrium hidroksida, HCl dengan konsentrasi 37%, NH3, H2SO4, aluminium klorida, rutin, natrium asetat, serbuk silika gel, dan 2,2 difenyl 1 ditrihidrasil atau DPPH. Nah, berikut adalah metode kerja yang intinya terbagi menjadi 3 step. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak etanol daun binahong, kemudian fraksinasi ekstrak etanol daun binahong, serta identifikasi subfraksinasi, pemurnian, dan karakterisasi. Nah, yang pertama identifikasi flavonoid dan potensi antioksidan pada fraksi. Langkah yang pertama yaitu sebanyak 20 mg setiap fraksi yang diperoleh pada tahap fraksinasi ekstrak daun binahong itu dilarutkan dalam 10 ml metanol. Kemudian itu ditotalkan sebanyak 10 mikroliter pada fase diam yaitu plat KLT silika gel GF254 yang disiapkan 3 plat berbeda. Kemudian plat dielusi dalam bejana yang telah dijenuhkan dengan fase gerak yaitu campuran pelarut etil asetat berbanding asam formiat berbanding asam asetat dan berbanding air dengan perbandingan 100 banding 11 banding 11 dan banding 26 volume. Kemudian setelah terelusi plat dikeluarkan dari bejana pengembang dan kemudian dikeringkan. Nah, plat KLT yang telah kering itu diamati di bawah sinar UV 366 nanometer sesudah direaksikan dengan penampak bercak uap amonia dan reaksi sitroborat untuk mengetahui keberadaan senyawa flavonoid. Kemudian plat kedua disemprot dengan penampak bercak vanilin asap sulfat untuk mengetahui keberadaan senyawa lain yang tidak diinginkan dalam fraksi. Untuk mengetahui keberadaan senyawa potensial antioksidan, plat yang ketiga itu disemprot dengan larutan DPP. Kemudian metode kerja terkait identifikasi flavonoid dan potensi antioksidan pada subfraksi. Untuk metode kerja ini itu dilakukan dengan metode yang sama seperti metode sebelumnya, yaitu menggunakan metode kromatografi lapis tipis namun hanya menggunakan penampak bercak sitroborat yang diamati di bawah sinar UV 366 nanometer. Nah, subfraksi yang menunjukkan pola kromatogram yang sama digabungkan sebagai satu subfraksi untuk selanjutnya diberikan. Nah, kemudian ada metode kerja pemurnian subfraksi. Tahapan yang pertama yaitu subfraksi yang teridentifikasi mengandung flavonoid yang aktif sebagai antioksidan diaplikasikan pada plat KLT silika gel GF254 sebagai pita. Kemudian plat dielusi dalam bejana yang telah dijenuhkan dengan fase gerak yaitu campuran pelarut etil asetat berbanding asam formiat berbanding asetat berbanding air dan perbandingan 100 banding 11 banding 11 banding 26 volume per volume. Setelah terelusi, plat dikeluarkan dari bejana pengembang lalu dikeringkan. Nah, kemudian plat KLT yang telah kering diamati di bawah sinar UV 366 nanometer. Pita yang diduga merupakan senyawa flavonoid kemudian dikerok lalu diekstraksi dengan 3 ml pelarut metanol dengan 3 kali pengulangan. Pelarut kemudian diuapkan pada suhu ruang hingga terbentuk endapan kristal isolat. Untuk metode kerja yang keempat yaitu terkait uji pemurnian isolat. Nah, kemurnian isolat yang ditelah diuji dengan dua metode, yaitu menggunakan metode KLT multi-eluent dan penentuan titik didih. Di mana isolat dilarutkan lalu ditotolkan pada 3 plat KLT silika gel GF254, di mana tiap-tiap plat dielusi dan fase gerak yang berbeda polaritasnya, yaitu fase gerak 1 menggunakan kloroform berbanding metanol banding asam asetat glasial dalam perbandingan 10 banding 50 banding 0,2 volume per volume. Fase gerak yang kedua menggunakan kloroform banding metanol banding asam asetat glasial dalam perbandingan 70 banding 3 banding 0,2 volume per volume. Dan fase gerak yang ketiga ada kloroform banding metanol banding asam
asetat glasial dengan perbandingan 7:60 banding 0,2 volume short volume. Nah, kemudian senyawa dikatakan murni apabila itu hanya terdapat satu spot pada masing-masing kromatogram. Kemudian metode kerja yang kelima terkait uji potensi antioksidan isolat secara KLT bioautografi. Pertama, isolat itu dilarutkan lalu ditotalkan pada plat KLT silika gel GF254. Kemudian plat dielusi dalam bejana yang telah dijenuh dengan fase gerak yaitu campuran larut etil asetat banding asam formiat banding asam asetat banding air dengan perbandingan 100:11:11:26 volume. Kemudian setelah terelusi, plat dikeluarkan dari bejana pengembang dan dikeringkan. Setelah kering, plat kemudian dicelupkan dalam larutan DPPH radikal selama 1 detik. Lalu isolat dikatakan berpotensi sebagai antioksidan apabila warna DPPH radikal pada plat berubah warna dari ungu menjadi kekuningan. Nah, untuk pembahasan jurnal akan dilanjutkan oleh Ratna. Untuk Ratna dipersilakan. Baik, karena Ratna masih ada gangguan sinyal, untuk pembahasan akan saya lanjutkan, yaitu yang pertama dimulai dengan identifikasi flavonoid dan potensi antioksidan fraksi. Pada fraksi air, fraksi etil asetat dan fraksi kloroform dan fraksi N-heksana terdapat bercak yang hampir sama dengan RF 0,71 yang diduga merupakan senyawa flavonoid. Bercak tersebut menunjukkan reaksi positif dengan menampakkan bercak berwarna mayung gelap dengan bereaksi uap amonia dan berfluoressensi warna hijau atau biru dengan reaksi sitroborat. Bercak ini juga menunjukkan potensi sebagai antioksidan, sebab bercak pada RF 0,71 ini mampu meredam DPPH radikal yang ditandai dengan perubahan warna DPPH radikal menjadi kuning berlatar belakang warna ungu. Namun, pada fraksi N-heksana intensitas peredamannya lebih rendah. Kromatogram yang telah direaksikan dengan vanilin asam sulfat terlihat bahwa fraksi etil asetat dan kloroform memiliki jumlah bercak yang lebih sedikit dibandingkan fraksi air. Pada fraksi kloroform, intensitas senyawa target lebih rendah dibandingkan pada fraksi etil asetat, menurut Yatnya Putra DKK tahun 2019. Lanjut, next. Selanjutnya adalah identifikasi flavonoid dan potensi antioksidan subfraksi. Pemisahan kembali atau subfraksinasi fraksi etil asetat dan pada daun ascendens L MOF dilakukan dengan metode kromatografi kolom gravitasi dan menghasilkan 20 subfraksi F1 sampai F20. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa senyawa target yang diduga merupakan senyawa golongan flavonoid yaitu RF 0,71 subfraksi pada subfraksi F13, F14 dan 15 memiliki jumlah bercak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan F11 dan F12, menunjukkan subfraksi lebih sedikit mengandung pengotor sehingga lebih mudah dimurnikan. Subfraksi F13, 14 dan 15 kemudian digabungkan menjadi satu subfraksi untuk dilakukan proses pemurnian. Next. Fraksi. Pada kromatogram, masih terdapat beberapa pita senyawa lain, namun pita dari senyawa target lebih dominan daripada pita lainnya. Pita senyawa target ini selanjutnya dikerok dan diekstraksi. Hasil uji kemurnian dengan KLT multi-eluen menunjukkan bahwa isolat tetap menghasilkan bercak tunggal. Next. Uji kemurnian isolat. Pada hasil uji kemurnian isolat ini dengan KLT multi-eluen menunjukkan bahwa isolat tetap menghasilkan bercak tunggal seperti terlihat pada gambar di atas. Pengujian kemurnian dengan menggunakan parameter titik lebur didapatkan hasil isolat melebur 113 derajat Celcius sampai 117 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratna. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai uji potensial antioksidan isolat secara KLT bioautografi. Isolat dari daun Ascendens L-MOF yang telah diperoleh selanjutnya diuji potensi antioksidannya.
Uji potensi dilakukan dengan metode KLT bioautografi menggunakan fase diam silika gel 60 dengan GF 254 dan fase gerak campuran. Kromatogram kemudian dicelupkan dalam larutan DPH. Dari kromatogram terlihat isolat mampu meredam DPHH radikal yang ditandai dengan perubahan warna DPPH radikal menjadi warna kuning dilingkari warna merah berlatar belakang warna ungu. Ini menunjukkan bahwa isolat berpotensi sebagai antioksidan. Selanjutnya mengenai letak aplikasi KLT pada jurnal. KLT pada identifikasi flavonoid dan potensi antioksidan supraksi digunakan untuk menentukan supraksi yang akan dimurnikan lebih lanjut karena kromatogram yang telah direaksikan dengan penampakan bercak sitroborat sehingga dapat terlihat senyawa yang telah murni dan yang masih berisikan pengotor. Pada metode KLT, proses pemurnian supraksi kromatogram masih terdapat beberapa pita senyawa lain, namun pita dari senyawa target lebih dominan daripada pita lainnya. Pita senyawa target ini sajian dikerok dan diekstraksi. Kemudian pada uji kemurnian isolat terlihat bahwa isolat tetap menghasilkan bercak tunggal. Dan pada uji potensi antioksidan isolat dilakukan dengan KLT bioautografi menggunakan fase diam berupa lempeng KLT silika gel 60 GF 254 dan fase gerak campuran. Dari kromatogram terlihat isolat mampu meredam DPH radikal yang ditandai dengan perubahan warna DPH radikal menjadi kuning, dilingkari warna merah berlatarkan warna ungu. Sekian, saya akan berikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Triana. Dari pembahasan di atas, kita dapat simpulkan prinsip pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis didasarkan atas daya serap senyawa oleh fase diam dan fase gerak. Pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan kepolaran antara senyawa dalam campuran dengan fase diam dan fase geraknya. Perbedaan kepolaran inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan yang diamati melalui tampaknya bercak atau noda dengan nilai RF yang berbeda berdasarkan kecepatan migrasinya. Lalu, umumnya KLT dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa, menentukan banyaknya komponen dalam campuran, menentukan efektivitas, pemurnian, dan lainnya. Berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, diketahui bahwa dengan metode pemisahan secara KLT mampu mengisolasi dan mengkarakterisasi suatu senyawa bahan alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup. Berdasarkan penelitian, salah satu senyawa yang terkandung dalam daun binahong yang berpotensi sebagai antioksidan dan telah berhasil diisolasi adalah senyawa flavonoid dengan rumus struktur kimia 4 aksen 7 dihidroksi 3-OR flavonol. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan selama menyusun tugas ini. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh kelompok B2. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Ibu Nata, Bu, karena waktunya kan sudah lewat dari jam perkuliahan. Lebihnya saya kembalikan kepada Bu dosen, Ibu Nata, saya silakan. Halo, selamat siang adik-adik. Iya, kita lanjut. Ya, kita lanjut sesi tanya jawab sebentar ya. Silakan, mungkin 3 pertanyaan. Baik, Ibu. Masih ada waktu kan ya? Kalian nggak ada kuliah ya? Sampai 13.00 ya, silakan. 3 pertanyaan. Izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya, Asya. Izin bertanya, Bu. Baik, mungkin karena yang pertama tadi saya dengar ada Yunita, saya persilakan terlebih dahulu untuk Yunita. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Kada Ineke Liani, 20, izin bertanya terkait mungkin bisa dilihat PPT dari kelompok P1 ya, yang terkait tabel dari RF-nya. Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Yang Iya, yang ini. Itu jadi saya kurang mengerti terkait dari, kan itu dikatakan bahwa ada senyawa yang diduga flavonoid, lalu
diuji dengan KMT dan pada itu menggunakan pelarut dengan formula yang sama, kemudian juga dengan panjang gelombang yang sama 254 366, lalu didapatkan pada reaksi semprot dengan didapatkan yang pada tulisan pada reaksi semprot diperoleh warna ungu dengan RF 0,96, kemudian pada merah magenta didapatkan dengan RF 0,9, 0,64, 0,4, 0,33, 0,18. Nah, selain itu juga ada yang nilai RF-nya itu berbeda. Nah, saya ingin bertanya, kenapa walau digunakan panjang gelombang yang sama, lalu pelarut yang sama juga, kenapa didapatkan RF yang berbeda? Jadi untuk menentukan bahwa itu flavonoid itu bagaimana? Kan yang saya tahu itu untuk menentukan dia itu senyawanya atau bukan itu kan ada yang namanya RF standarnya. Nah, jadi kita mengidentifikasikan itu dengan RF yang mana. Kemudian apa yang mempengaruhi dari perbedaan RF-nya itu sendiri? Kenapa ada RF yang berbeda-beda? Apakah jelas pertanyaan saya? Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Izin tanya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua bisa untuk Bina Pravi, silakan untuk Andi. Baik, mohon izin bertanya. Apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas kan ya? Silakan. Jadi saya ingin bertanya tadi untuk kelompok yang pertama presentasi, kalau tidak salah disebutkan bahwa KLT ini dapat kita buat menjadi kromatografi yang kuantitatif seperti itu, Bu. Kalau tidak salah dengan cara memodifikasi peralatan dari kromatografi ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok yang presentasi bagaimana maksudnya itu. Dan saya pernah membaca bahwa kita itu bisa memodifikasi silika gel seperti itu, Bu. Apakah ada kaitannya dengan hal tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Nia. Silakan kelompok yang pertama, berarti kelompok B4 ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Baik, Terdengar Adik? Iya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya. Baik Junia, mungkin untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. NIM 11. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang tadi presentasi pertama, kalau nggak salah kelompoknya Dinda. Saya ingin bertanya terkait tadi kan di sana ada digunakan beberapa reaksi untuk di tabelnya itu ada reaksi untuk mengidentifikasi beberapa golongan senyawa yang ada di tumbuhannya itu. Nah, di sana digunakan beberapa reaksi, contohnya misalkan kayak Dragendorf itu untuk mengidentifikasi alkaloid seperti itu misalkan. Nah, di mereka itu hanya melakukan identifikasi terhadap reaksinya itu. Kenapa tidak digunakan RF standar pada
pembahasan jurnalnya itu ya, setahu saya kan KLT itu pakai nilai RF standar. Apakah bisa menentukan nilai RF menentukan dia itu termasuk senyawa ini hanya dengan melihat warna yang dihasilkan dari reaksinya aja tanpa kita melihat RF, artinya tanpa membandingkan RF yang dihasilkan dengan RF standarnya itu begitu. Apakah pertanyaan saya jelas ya? Jelas Agung, terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi ya untuk pertanyaannya Yunia, mungkin saya bantu aja karena mungkin adik-adik dari kelompok yang ditanyakan mungkin tidak paham belum paham sampai ke alatnya karena kebetulan kita belum kenalan dengan alatnya ya. Jadi mungkin kalau untuk kuantitatif, nah ini mungkin agak terbatas informasinya bagi kelompok yang presentasi. Kalau kuantitatif itu kita harus menggunakan alat yang lainnya. Jadi ada instrumen yang bisa membaca besaran densitas dari sampel ataupun standar yang diujikan. Jadi nggak bisa KLT itu begitu di LC, kemudian misalnya dicek di lampu UV, divisualisasi langsung dapat kadar gitu, nggak bisa ya. Kalau kuantitatif kan pasti ngomongnya ke kadar. Nah, kita membutuhkan alat tertentu untuk bisa membaca misalnya sampel 1, dia akan menjadi berapa puncak yang dihasilkan pemisahannya. Kemudian puncak mana yang mau kita tetapkan kadarnya, itu bisa dilihat dari RF yang diinginkan gitu ya. Jadi uji itu kan akan diawali oleh kualitatif, kemudian kuantitatif. Di kualitatifnya apa stepnya ini? Sekalian yang menjawab pertanyaan Agung tadi. Kualitatif itu stepnya adalah kita pertama menentukan RF ya, biasanya RF senyawa kita bandingkan dengan RF standar. Jadi RF mana yang sama dengan RF standar, maka itulah puncak yang kita inginkan gitu ya. Nah, apakah bisa misalnya dengan warna saja? Enggak ya, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada beberapa parameter yang bisa melengkapi satu sama lain. Jadi kalau kualitatif untuk mengetahui identitas satu puncak atau satu senyawa, berarti yang pertama bisa RF, kedua bisa dengan reaksi warna dilengkapi. Jadi RF sekian dengan warna sekian cocok nggak senyawanya senyawa A? Dibandingkan lagi sama standar. Standar juga ternyata RF-nya sama, warnanya sama gitu ya. Dan terakhir apa yang lebih menguatkan lagi? Untuk kualitatif, yang lebih menguatkan lagi adalah spektrum. Ya, jadi dengan RF sekian, sudah sama dengan standar, warnanya juga sama dengan standar, spektrum juga sama. Makanya kita bisa mengatakan, oh ini benar senyawanya adalah senyawa A, karena sama semua profilnya dengan standar. Nah, setelah kita tahu nih, yang mana senyawa yang kita inginkan dari semua pita-pita yang terbentuk, baru kita melakukan scanning gitu ya, kita menggunakan densitometer misalnya gitu ya. Jadi bisa tahu nih, oh luas areanya sekian. Kalau kasat mata kita nggak bisa lihat ya, luas area nggak bisa dibaca gitu. Kita cuma lihat warna sama RF aja yang bisa dihitung. Tapi kalau area nggak bisa. Sedangkan kalau kuantitatif kita harus tahu berapa luas areanya, kita harus tahu berapa densitasnya. Atau kalau dalam spektrum kita harus tahu berapa absorbansinya. Baru kita bisa menetapkan kadar atau kuantitatif dari senyawa tersebut. Gitu. Jadi nanti ada alatnya, mungkin di kuliah nanti saya sampaikan ya tampang alatnya apa. Atau di praktikum mungkin sudah sempat ya saya lihatkan videonya, alatnya lah menggunakan scanner gitu ya, scanner spektrum photodensitometer gitu ya. Gimana Yunia sama Agung? Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk kedua-duanya. Bisa dipahami dulu ya. Ya Bu, halo. dari saya Ya, bisa ya. Terima kasih ya Bu penjelasannya. Oke, iya terima kasih. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis, nanti kita bahas lagi ya lebih. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, silahkan di kuliah saya nanti ya, yang KLT. Kebetulan saya kan nunggak ya satu kuliah, jadi kita bahas di sana. Terus kalian saya tunjukkan juga alatnya, cara ngitung kuantitatifnya bagaimana. Siapa tahu kalian lupa di praktikum yang kemarin. Karena waktu sudah habis banget ya, udah lewat banget. Terima kasih atas kehadirannya Adik. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan lagi ya. Mungkin kalau ditanyakan ke teman-temannya juga praktisnya belum tahu gitu ya, teknisnya belum tahu. Jadi kalian baru bedah jurnal aja, tapi belum tahu nih cara mengerjakannya, cara mengolah datanya, belum begitu jauh ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Harmida sudah jadi moderator untuk hari ini ya. Terima kasih sekali. Dan adik-adik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Silakan adik-adik bisa live meeting ya.